Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Nadira Karimah dari kelompok 13. Akan menjelaskan visi pendidikan Islam pada abad 21. Sebelum masuk ke materi, perlu kita ketahui terlebih dahulu apa sih pengertian visi dan apa pengertian pendidikan Islam. Pengertian visi atau kata visi berasal dari bahasa Inggris vision yang berarti penglihatan, daya lihat, pandangan, impian atau bayangan. Dengan demikian, secara sederhana, kata visi mengacu pada sebuah cita-cita, khayalan, keinginan, dan angan-angan. Khayalan dan impian ideal yang ingin dicapai dan dirumuskan secara sederhana, singkat, padat, dan jelas namun mengandung penuh makna. Lalu pengertian pendidikan Islam, menurut Muhammad Al-Jumali, pendidikan Islam adalah proses yang mengarahkan manusia kepada kehidupan yang lebih baik dan menyangkut derajat kemanusiaannya, sesuai dengan kemampuan dasar atau fitrah dan kemampuan ajarnya atau pengaruh dari luar. Dengan demikian, inti pokok pendidikan Islam adalah usaha pendewasaan manusia seutuhnya atau lahir dan batin, dalam arti tuntutan yang menuntut peserta didik untuk memiliki kemerdekaan berpikir, merasa, bertindak, dan berbicara, serta percaya pada diri sendiri dengan penuh rasa tanggung jawab dalam setiap tindakan dan perilaku kehidupan sehari-hari dengan berlandaskan ukuran-ukuran tertentu yang telah ditentukan dalam agama Islam. Visi pendidikan Islam abad 21. Visi pendidikan Islam sesungguhnya melekat pada visi ajaran Islam itu sendiri yang terkait dengan visi kerasulan Nabi Muhammad SAW, yaitu membangun sebuah kehidupan manusia yang patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta membawa rahmat bagi seluruh alam seperti dalam firman-Nya Quran Surat Al-Ankabut ayat 16. Dengan demikian, visi pendidikan Islam yang sejalan dengan visi ajaran Islam yang bertumbuh pada terwujudnya kasih sayang pada semua makhluk ciptaan Tuhan ternyata memiliki jangkauan pengertian yang amat luas, yaitu sebuah kasih sayang yang tulus dan menjangkau pada seluruh aspek kehidupan manusia dan digunakan dalam berbagai aktivitas kehidupan. Berdasarkan pada visi yang demikian itu, maka setiap penyimpangan dalam penyelenggaraan pendidikan Islam dapat dengan mudah diketahui sebuah kegiatan pendidikan yang memperlakukan anak didik secara tidak manusiawi, tidak adil, merusak jasmani, rohani, dan akalnya, merusak masa depannya, serta mengajarkannya cara hidup yang keras, tidak bersahabat, atau mengajarkan memusuhi orang lain, dan seterusnya dapat diduga bahwa pendidikan tersebut telah menyimpang dari visi pendidikan Islam. Demikian pula, sebuah kegiatan pendidikan yang hanya menyuruh manusia memperlihatkan aspek kehidupan saja atau aspek keakhiratan saja, atau membuatnya tidak berdaya dalam menghadapi kehidupan, maka pendidikan tersebut tidak lagi dapat dikatakan sebagai pendidikan Islam. C. Visi pendidikan Islam pada abad 21 menurut UNESCO. Dalam pelaksanaan, maka proses pendidikan agama Islam di lingkungan keluarga maupun sekolah berlangsung antara orang-orang dewasa yang bertanggung jawab atas terselenggaranya pendidikan agama dan anak-anak sebagai sasaran pendidikan. Dalam pelaksanaannya, pendidikan semestinya memiliki tujuan yang menjadi kiblat dalam proses pelaksanaan belajar mengajar yang telah disesuaikan dengan pertimbangan sebagaimana era globalisasi saat ini. Kiranya sangat perlu bagi seorang pendidik untuk mengetahui visi pendidikan menurut UNESCO yang telah disetting menjadi formulasi yang relevan bagi pendidikan untuk menghadapi kuatnya persaingan peradaban abad 21 ini. Adapun visi pendidikan abad 21 menurut UNESCO memiliki 4 pilar, yaitu learning to think atau learning to know, belajar bagaimana berpikir atau belajar mengetahui. Yang kedua, learning to do, belajar hidup atau belajar bagaimana berbuat atau bekerja. Yang ketiga, learning to be, belajar bagaimana tetap hidup atau sebagai dirinya. Yang keempat, learning to live together, belajar untuk hidup bersama. Keterkaitan visi pendidikan abad 21 menurut UNESCO dengan ajaran Islam.
Yang pertama, learning to think atau learning to know, belajar bagaimana berpikir atau belajar mengetahui. Dalam kaitan ini, banyak ayat Al-Quran menekankan derajat akal, intelektualitas, dan proses berpikir, bersikap, dan berbuat dengan iman dan amal soleh. Antara lain, Al-Quran sering menyebut ulul albab dan ulul absor, yaitu orang-orang yang berpikir mempunyai ilmu pengetahuan yang tentunya tidak terlepas dari kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengajak manusia untuk berpikir, merenungkan kehidupan dan alam semesta sebagaimana firman-Nya di Quran surat Ali Imran 190 sampai 191 yang memiliki arti, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka." Dari ayat tersebut nampak bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menganjurkan manusia untuk menggunakan akal budi dan pikirnya dengan baik dan memenuhi berbagai realitas kehidupan dan alam semesta yang nantinya akan kembali pada suatu pertanggungjawaban manusia terhadap hidup dan kehidupannya di akhirat. Yang kedua, learning to do, belajar hidup atau belajar bagaimana berbuat atau bekerja. Agama Islam banyak menyebutkan perintah Allah kepada hambanya agar beramal lebih soleh atau perbuatan karya yang baik adalah salah satu syarat agar seseorang tidak berada pada tempat yang paling rendah, sebagaimana firman Allah di Quran surat At-Tin yang artinya, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, yaitu neraka, kecuali orang-orang yang berfirman dan mengerjakan amal soleh, maka bagi mereka pahala yang tidak putus-putusnya. Yang dimaksud tempat paling rendah di sini adalah neraka, dan bahwa orang-orang yang mengerjakan amal soleh yang akan terjaga dari siksanya. Maka jelasnya Islam menghimbau kita untuk berbuat kebajikan agar menjadi manusia yang mulia di sisinya. Jadi, learning to do konteks ini perlu dipahami dalam konteks bekerja atau beramal sekaligus menjadikan motivasi dan menjadi faktor yang dinamis untuk bekerja. Yang ketiga, learning to be, belajar bagaimana tetap atau sebagai dirinya. Untuk dapat tetap hidup, diperlukan pula kata tahu diri. Dalam bahasa agama kita, hal ini menghasilkan sikap tahu diri, sikap memahami diri sendiri, sadar kemampuan diri sendiri, dan nantinya akan menjadikan dirinya mandiri. Dengan demikian, seorang yang telah menjalankan hal ini akan terhindar dari sikap dengki, hasud, serakah, dan sikap razail atau perilaku tercela. Dengan demikian, karena tahu diri, ia akan menghindarkan diri dari sikap ketergantungan kepada orang lain dan sesamanya. Karena setiap kepunyaan manusia adalah ketentuan yang telah direncanakan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana firman-Nya dalam Quran surat Asy-Syura ayat 27 yang artinya, dan jikalau Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi, tetapi Allah menurunkan yang dikehendakinya dengan ukuran. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui keadaan hamba-hambanya, lagi Maha melihat. Setiap keadaan hamba-hamba, Allah tidaklah lepas dari kehendaknya yang telah disesuaikan dengan ukuran kemampuan dan keadaannya. Berangkat dari sinilah, manusia harus menyadari akan ketentuan apa yang telah menjadi bagian jatah pada diri masing-masing, dan solusi atas segala apa yang ia hadapi adalah terhadap pada dirinya sendiri jika ia mau melampangkan waktu untuk berpikir dan menyadari. Karena Allah pun telah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 286 yang artinya, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakannya, dan ia mendapat siksa atau dari kejahatan yang dikerjakannya.
Yang paling utama bagi ajaran Islam ialah mengenai kesadaran hubungan manusia dengan Tuhannya. Pengabdian yang dilaksanakan manusia selaku hambanya hendaknya berlandaskan pada sikap keikhlasan yang tumbuh dari hati nurani dan atas dasar kesadaran diri dan kebutuhan manusia itu sendiri untuk selalu mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, pendidikan haruslah mengajarkan kepada anak didik agar menjadi tahu diri sehingga sadar akan kekurangannya. Kemudian mau belajar, sadar atas kemampuannya, akan membangkitkan kesadaran atas prestasi yang diperoleh. Ia tidak akan menjadi seseorang yang memiliki sikap takabur, ujub, ria, dan merasa paling pintar, merasa sempurna, dan sebagainya. Learning to be berarti memberi kejelasan pemahaman adanya konteks etika dalam kehidupan bagi seseorang. Yang keempat, learning to live together atau belajar untuk hidup bersama. Manusia secara kodrat di dalam menjalani kehidupannya memerlukan adanya pasangan dan memang diciptakan secara berpasang-pasangan hingga terbentuknya suatu masyarakat manusia untuk berhubungan saling kenal mengenal di antara sesamanya. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seseorang laki-laki dan seseorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal." Ini merupakan dunia kenyataan pluralisme. Hal ini dapat terwujud jika kita bersedia menerima kenyataan akan adanya perbedaan. Pemahaman terhadap pluralisme akan menyadarkan kita akan nilai-nilai universal seperti HAM atau hak asasi manusia, demokrasi, dan sebagainya. Islam dengan jelas telah mengajarkan realitas perbedaan agama ini dengan sederhana dan tegas. Lakum dinukum waliyadin. Islam juga jelas menekankan perlunya saling mengenal dan saling belajar serta saling memanfaatkan atau membantu satu sama lain meskipun ada perbedaan suku, etnis, bahasa, warga negara, dan sebagainya. Contoh aplikasi visi pendidikan abad 21 menurut UNESCO dalam dunia pendidikan. Yang pertama, learning to think atau learning to know, belajar bagaimana berpikir atau mengetahui. Mendirikan madrasah Al-Quran untuk menghindari buta huruf bagi penduduk khususnya anak-anak di daerah terpencil yang jarang tersentuh oleh pendidikan. Masyarakat di sana diberi pengetahuan tentang makhraj dan bacaan tajwid secara terformulasi dalam ayat-ayat Al-Quran. Tahap selanjutnya yaitu mengetahui makna-makna yang terkandung dalam Al-Quran yang berkisar pada surat-surat pendek dan menghayati apa yang terkandung di dalamnya. Yang kedua, learning to do, belajar hidup atau belajar bagaimana berbuat atau bekerja. Dalam konteks ini, manusia dididik tidak hanya untuk mengetahui saja, akan tetapi diarahkan bagaimana pelajaran yang ia terima dapat dengan bertahap ia aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, di dalam Quran surat Al-Asr, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian kecuali bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat. Nasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetap kesabaran. Quran surat Al-Asr ayat 2-3. Maka dalam penjelasan ayat ini hendaknya anak didik diajari apakah amal soleh itu agar dapat mereka wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, learning to be, belajar bagaimana tetap hidup atau sebagai dirinya. Melalui pembelajaran Qur'ani perlu pula diadakannya penjabaran kedudukan manusia yang memiliki berbagai aspek yang berbeda antar seimannya, di mana Allah telah menentukan setiap nasib yang seimbang di hadapannya. Seperti halnya pemberian rezeki oleh Allah kepada umat yang kaya tidak semata kekayaan tersebut adalah milik ia sendiri. Akan tetapi kesadaran akan dirinya adalah perantara bagi orang-orang miskin haruslah dihidupkan agar ia terwujud menjadi orang dermawan. Yang keempat, learning to live together atau belajar untuk hidup bersama. Mengamalkan secara real
di lingkungan masyarakat mengenai apa yang telah dipelajari dan dilaksanakan secara ikhlas atas kesadaran tanggung jawabnya sebagai khalifah fil ard. Dapat dilatih melalui pengembangan potensi dalam berorganisasi. Perlu adanya organisasi yang terprogram dalam suatu lembaga pendidikan yang operasionalnya memiliki objek masyarakat kecil. Agar mendapat hasil yang lebih nyata, mengadakan kegiatan bakti sosial atau baksos akan menjadi solusi yang sangat bagus agar seseorang memiliki peluang atau kesempatan mengamalkan sekaligus mengajarkan apa-apa yang telah mereka dapat selama. Dalam konteks ini telah sampailah seseorang pada gerbang terakhir di mana keempat pilar pendidikan terumuskan dalam visi pendidikan UNESCO menjadi kesatuan yang utuh, membentuk performa karakter yang kafah di tengah era globalisasi. Selanjutnya, D. Visi pendidikan Islam dalam pendidikan nasional. Visi pendidikan Islam yaitu mewujudkan pribadi yang beriman, berakhlak mulia, dan berfirman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mewujudkan bangsa yang berpegang teguh dan menanam dalam setiap pribadi masing-masing tentang Bhinneka Tunggal Ika, mewujudkan pribadi yang menanamkan nilai-nilai Islam dalam dirinya. Pendidikan Islam sangat berperan penting dalam pendidikan nasional karena setiap bangsa yang memiliki dan memahami pendidikan Islam maka akan mudah dalam mengurus masalah kebangsaan yang sesuai dengan tuntutan Al-Quran dan As-Sunnah. Manusia Indonesia yang dicita-citakan adalah manusia yang soleh dan produktif, dan Indonesia juga mencita-citakan manusia yang beriman dan bertakwa dan sekaligus produktif dengan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi bagi peningkatan taraf hidupnya. Sekian presentasi yang dapat saya ucapkan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.